Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi. Ini ada materi yang saya terlupa, eh, sebetulnya menjadi materi awal, yaitu pemikiran Romawi kuno, termasuk di situ ada Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Saya mencoba menjelaskan pada tiga tokoh itu. Yang pertama adalah pemikiran Sokrates. Pemikiran Sokrates tentang hukum itu lebih pada apa peran negara atau tugas negara di dalam kehidupan masyarakat. Tugas negara adalah mendidik warga negara atau masyarakat di situ untuk memiliki keutamaan. Keutamaan itu adalah patuh dan taat pada hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Jadi pendidikan negara mendidik warga negara agar warga negara memiliki keutamaan yang terpenting adalah patuh dan taat kepada hukum negara yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, keutamaan yang ada itu tentunya selain negara memiliki kewenangan atau tugas peran untuk mendidik warga negara, tetapi juga harus didasarkan pada pengetahuan yang bersifat intuitif tentang sesuatu itu baik dan benar. Jadi tidak hanya peran negaranya, pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu juga menjamin terwujudnya pendidikan ketaatan hukum bagi warga negara. Warga negara mendidik, kemudian pada satu sisi keutamaan itu juga diperoleh dari pengetahuan intuisi yang ada pada manusia itu tentang baik dan benar. Dengan kata lain, mendidiknya negara itu lebih bagaimana warga negara punya pengetahuan itu tentang baik dan benar. Kenapa? Karena pengetahuan yang bersifat intuitif tentang baik dan benar itu adalah teoria kalau dalam bahasa Sokrates. Yang kemudian dia nyaris sama dengan roh ilahi yang ada pada dalam diri individu. Ya. Pada diri individu. Jadi pengetahuan itu kemudian menjadi roh ilahi dari individu-individu untuk mengetahui baik dan benar. Ya, karena manusia tidak tahu Tuhan. Sehingga roh ilahi itulah yang kemudian. Bagaimana manusia itu bisa mengetahui atau memiliki pengetahuan intuitif? Nah, ini menarik. Sokrates mengatakan, kenalilah dirimu. Nah, ini luar biasa. Jadi kenalilah dirimu itu bagian salah satunya Sokrates mengatakan itu supaya mendapatkan pengetahuan yang intuitif. Fase selanjutnya muridnya Sokrates yaitu Plato yang lahir tahun 427, meninggal tahun 427 dan meninggal 347 sebelum Masehi. Plato ini murid Sokrates. Karya yang monumental adalah Politia dan Nomoi. Nomoi itu undang-undang. Dia mengatakan apa? Bahwa Plato membagi dunia itu menjadi dua. Satu fenomen atau dunia gejala, dunia empirik. Satu lagi adalah eidos atau ideal. Nah, apa hubungannya di antara dua negara ini? Dua bentuk ini. Bentuk negara eidos itu adalah bentuk negara ideal yang mana
bentuk negara itu menjadi contoh bagi negara, bentuk negara fenomen ini. Negara ideal menjadi contoh dari negara yang empiris ini. Kenapa negara ideal ini menjadi contoh dari negara empiris ini? Karena negara ideal itu didasarkan dari teoria. Satu. Yang kedua, negara ideal itu didasarkan dari budi ilahi manusia. Nah, ini mulai bicara budi ilahi. Budi ilahi manusia, budi ilahi yang kemudian jatuh kepada manusia, kemudian manusia itu berpikir, kemudian menciptakan sebuah negara ideal. Dan negara ideal itu berangkat dari teoria itu. Teoria itu adalah kebijaksanaan hasil-hasil pemikiran. Nah, sehingga dia menjadi contoh negara fenomen. Dalam konsep negara ideal atau idios tadi adalah terpenting konsep negara yang berkeadilan. Apa itu negara berkeadilan? Ini ada dua hal yang harus dicatat. Bahwa yang pertama, negara berkeadilan itu adalah negara yang menjamin harmonisasi di dalam individu-individu. Kenapa? Karena individu manusia itu dibagi menjadi tiga. Yaitu ada unsur baik, ada unsur pikiran, dan unsur jahat. Ketika harmonisasi terhadap tiga hal ini ada, maka itu sudah disebut sebagai keadilan menurut Socrates. Karena orang itu individu nggak bisa meninggalkan sisi buruknya dia. Dan harus berpusat pada sisi kebaikan. Dan juga pada pertimbangan rasio. Sehingga tiga unsur di dalam individu itu harmonis, maka itu disebut dengan adil. Maka yang pertama tadi keadilan secara individu. Yang kedua adalah keadilan dalam bentuk kelompok. Plato membagi tiga kelas di dalam negara. Yang pertama disebut dengan Sophia, yaitu orang-orang bijaksana yang berpikir. Yang kedua, dia sebut kelas 2 adalah Andoya. Andoya ini para kesatria yang berani. Dan yang ketiga kelas petani, pekerja, dan lain sebagainya. Nah, dia mengatakan bahwa keadilan itu adalah apabila kelas-kelas itu berfungsi, bertugas, dan berperan pada masing-masing wilayahnya. Kaum sofis berperan pada wilayah sofisnya, kaum Andoya berperan atau menjalankan tugas dan fungsinya, dan petani, pedagang, dan lain sebagainya menjalankan fungsinya. Itu konsep negara keadilan menurut Plato. Sangat sederhana. Ya, sangat sederhana karena itu sebelum Masehi. Tapi ini menjadi awal bahwa kemudian Plato mendudukkan keadilan pada tugas dan peran kelas yang ada di masyarakat. Jadi ketika dia berperan pada tugasnya masing-masing, menjalankan kewajiban masing-masing, maka pada saat itu negara itu sudah adil. Itu menurut Plato. Ya. Nah, sederhana. Ya, kalau kemudian kita bisa turunkan sekarang, si bapak berperan sebagai apa, ibu. Ini kalau porsinya masing-masing berperan dengan baik, maka itu disebut dengan negara berkeadilan. Ya, karena dia bagi kelas-kelas itu. Dan tidak boleh kelas itu bercampur aduk. Ya, menurut Plato. Jadi sekali lagi kita pola pikirnya adalah kita mencoba menyelami pemikiran Plato pada saat itu. Tapi setidaknya ini luar biasa karena ada hal yang kerangka awal berpikir kita. Kenapa kemudian keadilan itu dirumuskan secara sederhana? Karena memang peran masyarakat itu sederhana pada waktu itu. Kesatria kerjanya nyaman, ya mereka jiwa pemberani, mereka kemudian berperang. Mereka dididik dengan kemampuan berperang, membela negara. Ya. Menjadi penjaga keamanan.
Sementara sofis adalah orang-orang berpikir. Ya berpikirnya yang bagus demi masyarakat. Itu kalau sesuatu itu dijalankan pada fungsinya, maka itu menjadi adil. Ini luar biasa. Jadi prinsip negara berkeadilan sudah luar biasa ditekankan pada fungsi-fungsi komponen-komponen yang ada di dalam negara. Jadi Plato mendudukkan keadilan pada fungsi dan peran kelas sosial di dalam negara. Yang ketiga adalah Aristoteles. Aristoteles ini murid dari Plato yang lahir pada 384 dan meninggal 322 sebelum Masehi. Ini yang kemudian memang ini murid yang luar biasa. Jadi dia bisa mengejawantahkan pemikiran Plato. Dia bilang bahwa banyak hal yang dikatakan oleh Aristoteles, tapi dalam berkenaan dengan hukum dia katakan bahwa aturan pada dasarnya adalah aturan alam semesta. Aturan alam semesta itu memiliki 4 prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip materi. Ya, prinsip materi. Prinsip kedua adalah prinsip formil. Prinsip yang ketiga adalah prinsip efisiensi. 4 prinsip itu ada yang kemudian terwujud pada aturan-aturan alam semesta. Dia mencoba menjelaskan 4 prinsip itu dengan aturan alam semesta. Nah, aturan alam semesta itu ada 3 sandaran. Sandaran yang pertama adalah bahwa aturan alam semesta itu bersandar pada bentuk dan hakikat manusia. Ya. Hakikat manusia sebagai makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu punya prinsip materi. Karena makhluk punya prinsip formil. Apa prinsip formil makhluk? Karena dia tahu baik dan buruk, dia berkembang dengan bentuknya. Dia punya prinsip efisiensi. Dan dia punya prinsip final. Prinsip final dari makhluk ini apa? Prinsip final dari makhluk adalah dia memiliki tujuan. Tujuannya apa? Kebaikan. Jadi aturan alam semesta ini sandarannya adalah manusia sebagai makhluk. Manusia punya materi, manusia punya formilnya, bentuknya, ya. Yang dimaksud di sini adalah berkembang biaknya, dia punya fungsi-fungsinya, hidup perkembangan hidupnya, punya efisiensi, dia bagaimana berpikir untuk kesempurnaan, ya. Yang kemudian dia punya prinsip final karena makhluk hidup manusia punya tujuan akhir. Apa tujuannya? Tujuan akhir manusia adalah baik menurut Aristoteles. Aturan yang kedua adalah aturan yang bersandar pada tujuan-tujuan eksternal. Kalau tadi tujuan internal dalam diri manusia. Yang kedua, aturan tujuan eksternal. Apa itu tujuan eksternal? Bahwa manusia sebagai makhluk tidak hanya berhubungan secara internal dengan dirinya sendiri, tetapi berhubungan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan makhluk-makhluk yang lain itu pada hakikatnya memiliki materi yang berbeda-beda. Manusia dengan tumbuhan berbeda. Manusia dengan hewan berbeda. Tapi ada hubungannya, ada aturannya. Manusia punya aturan dengan hewan, manusia punya aturan dengan tumbuhan.
Anda coba aja kalau nggak punya aturan dengan hewan, ada singa lagi lewat lalu Anda buang air kecil, di situ kan bahaya. Ya. Nah, ada aturannya walaupun itu namanya hukum rimba. Jadi ada aturan antara manusia dengan hewan. Ya. Jadi tujuan finalnya ya bagaimana hubungan makhluk satu dengan makhluk yang lain. Ini aturan alam semesta. Jadi pertama secara internal, kedua eksternal. Yang ketiga, aturan alam semesta bersandar kepada budi ilahi. Nah, dia katakan lagi budi ilahi. Tetapi Aristoteles mengatakan budi ilahi itu tercermin dari akal budi yang ada pada manusia. Yang akal budi itu kemudian lahirlah pengetahuan. Yang akal budi itu kemudian lahirlah kebijaksanaan. Jadi tiga. Aturan alam semesta yang kemudian nanti jadi kita di breakdown lagi aturan alam semesta itu ada hukum alam dan hukum positif ya. Tapi nanti bahwa aturan alam itu sebenarnya tiga. Bagaimana mengatur manusia secara internal, bagaimana mengatur manusia secara eksternal, dan yang ketiga bagaimana penggunaan akal manusia. Itu poin pertama dari Aristoteles. Nah, Aristoteles kemudian mengatakan bahwa untuk apa ada aturan itu? Aturan yang ada itu dengan tiga sandaran tadi tujuannya adalah untuk kebahagiaan. Karena menurut Aristoteles manusia bisa berkembang melewati kebahagiaan. Kalau orang nggak bahagia itu nggak bisa berkembang. Ya, Anda lagi susah terus itu sulit untuk berkembang. Maka kalau mau berkembang gampang, bahagialah. Ya, kalau orang tidak berbahagia, sulit berkembang, pikirannya susah terus ya. Ya, jadi teman-teman semua jangan berpikir susah terus, karena berpikir susah terus bikin orang itu tidak bahagia. Nah, kemudian poin kedua. Dia mengatakan tentang polis. Apa itu polis? Polis itu adalah bentuk negara yang terdiri dari unit-unit yang ada. Unit yang terkecil adalah negara. Maaf, unit yang terkecil adalah keluarga. Keluarga itu unit terkecil dalam polis. Ini yang kemudian polis ini menjadi ide dasar namanya negara. Karena negara terdiri dari unit-unit terkecil. Jadi unit terkecil itu adalah keluarga yang kemudian berkumpul, keluarga dengan keluarga, keluarga dengan keluarga. Kumpul banyak yang kemudian menjadi negara. Kenapa kemudian ada polis? Karena hakikat manusia itu adalah zon politikon. Nah, menurut Aristoteles, zon politikon itu adalah makhluk polis yang aktif di dalam kegiatan politik yang ada di polis itu. Ya, yang kemudian orang bilang zon politikon adalah manusia, pada hakikatnya manusia adalah politik. Menurut Aristoteles, zon politikon adalah makhluk polis. Kita itu makhluk yang memang ngumpul dan lain sebagainya, yang kemudian aktif terlibat pada kegiatan-kegiatan politik yang ada di polis itu tersebut. Kenapa? Karena demi terwujudnya keutamaan dari polis. Keutamaan tertinggi polis atau negara adalah menjadikan masyarakat atau manusia sebagai orang yang taat hukum. Dan taat hukum akan menjamin adanya keadilan. Yang keadilan itu terpenuhi dalam dua konsep hukum, yaitu hukum alam dan hukum positif. Nah, ini Aristoteles sudah bicara pada hukum alam dan hukum positif. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Apa itu hukum alam? Menurut Aristoteles, hukum alam itu ditafsirkan bagi Aristoteles adalah hukum yang berlaku selalu
di mana-mana karena ada hubungannya dengan aturan alam. Hukum yang tidak berubah karena memang secara alamiah itu ada. Berbeda dengan hukum positif. Hukum positif menurut Aristoteles adalah hukum alam yang ditetapkan oleh negara. Contohnya begini. Hukum alam menuntut adanya sumbangan, adanya sumbangsih dari warga negara terhadap kepentingan umum. Oke? Itu hukum alam. Besar, kecil, dan jenis sumbangan itu ditentukan oleh hukum positif. Nah, jadi hukum alam dan hukum positif dalam konsep Aristoteles sesuatu yang tidak terpisahkan. Tapi dibedakan gitu. Aturan alam mengatakan setiap orang harus memiliki sumbangsi terhadap kepentingan umum. Terus pertanyaannya, bagaimana, berapa besar sumbangsinya? Berapa besar, bagaimana jenisnya, kapan dan di mana? Nah, besarnya, kapan di mananya, jenisnya apa, itu tidak ditentukan di dalam konsep hukum alam, tetapi ditentukan di dalam konsep hukum positif. Jadi pembicaraan Aristoteles tentang hukum alam dan hukum positif pada dasarnya satu. Jadi hukum alam itu sesuatu yang berlaku umum di mana-mana nggak bisa berubah. Nah, hukum positif lebih pada bagaimana pelaksanaannya. Ya, pelaksanaannya seperti apa? Nah, kenapa? Ketika hukum alam berjalan dan ketika hukum positif berjalan, disitulah kemudian terwujud keadilan. Kok begitu? Dalam bahasanya Aristoteles, saya ngopi dulu ya. Dalam bahasa Aristoteles kan hukum alam itu hukum yang umum. Sekarang orang itu harus sedekah, harus menyumbangkan terhadap kepentingan umum. Tapi tidak dijelaskan kepentingan umum yang bagaimana, itu kan susah. Makanya penjelasannya ada di dalam hukum positif yang ditetapkan oleh instansi-instansi yang berwenang. Nah, barulah di situ terwujud keadilan. Nah, keadilan ini yang pertama, kalau yang saya sebutkan tadi adalah keadilan umum. Keadilan yang bernilai keutamaan umum. Tadi antara harmonisasi antara perwujudan hukum alam dan hukum positif itu adalah keadilan keutamaan umum. Dia bagi juga keadilan yang kedua adalah keadilan keutamaan khusus. Keutamaan khusus ini adalah khusus itu ada dua. Ada keadilan keutamaan khusus yang saya ralat. Ada keadilan yang bersifat umum, keutamaan umum, dan ada keadilan yang bersifat keutamaan khusus. Kalau tadi yang pertama saya bicarakan keadilan bersifat keutamaan. Sekarang keadilan keutamaan khusus itu adalah keadilan-keadilan yang pertama adalah keadilan yang bersifat moral. Apa itu? Keadilan khusus yang bersifat moral adalah bahwa keadilan yang menentukan sikap-sikap manusia. Jadi sikap lebih pada manusianya. Sikapnya itu adalah keadilan khusus. Contoh, bicara pada keadilan bagaimana hubungan yang baik antara manusia satu dengan lainnya. Bagaimana keadilan keseimbangan antara hal yang bersifat ekstrim. Keadilan, apakah keadilan ini mengejar keuntungan? Ini orang sama-sama ngejar keuntungan. Ini biar gimana cara-caranya keadilan. Nah, ini keadilan yang khusus, bukan yang pakai yang tadi. Keadilan antara hukum alam dan hukum positif. Tapi lebih pada khusus karena sifatnya manusia. Maka terjadilah bagaimana seimbang dua-duanya dapat untung. Ya, itu yang disebut keadilan. Yang ketiga juga contohnya misalnya keadilan yang bersifat aritmetik.
Ya. Nah, keadilan hubungan manusia ini atau yang bersifat khusus ini Aristoteles membagi pada 5 hal. Yang pertama, keadilan mengenai pembagian jabatan-jabatan dan harta. Ya. Bagi dia, pembagian ini harus sesuai dengan kompetensi orang itu, harus berlaku kesamaan geometris, ya, kesamaan geometris, dan juga harus berlaku kemudian bakat-bakatnya. Yang kedua, keadilan khusus ini yang bersifat hubungan manusia ini ada pada disebut dengan keadilan transaksi, keadilan jual beli, ya. Jadi keadilan jual beli. Dalam kontrak jual beli itu tergantung pada kedudukan resmi dari kedua belah pihak. Ya. Jadi orang itu punya kedudukan terbalik A dan B. A ini jual kertas harganya 100 kali lipat dari B. Maka posisi A ini lebih tinggi daripada posisi B. Atau posisi A lebih penting daripada posisi B. Atau dengan kata lain, Aristoteles dalam keadilan transaksi jual beli ini lebih pada keadilan nilai ekonomis. Kalau bahasanya itu, nilai ekonomis. Jadi ekonominya nilainya berapa ya? Kamu jual emas, sekarang lagi butuh nasi. Nasinya berasnya lebih mahal dari emas. Emas bisa lebih murah. Karena apa? Beras dianggap lebih penting daripada emas. Lain misalnya lagi negaranya bagus, emas lebih mahal daripada beras. Bisa jadi, tergantung. Itu namanya nilai ekonomis. Yang ketiga, keadilan hukum pidana. Keadilan hukum pidana itu juga bicara bahwa keadilan ini juga bersifat geometris. Sehingga dia mengatakan ketika ada orang mukul. Orang yang dipukul itu lebih tinggi posisinya dari dia, maka hukumannya itu lebih tinggi. Mungkin ini yang kemudian mendasari beberapa negara bilang kalau mukul polisi itu lebih berat. Mukul aparat hukum itu, melawan hukum itu berat hukumannya. Ya, itu. Yang keempat, keadilan privat. Keadilan privat adalah keadilan dalam kontrak dan delik-delik privat. Ya, delik-delik privat. Ya, di sini Aristoteles juga mengatakan bahwa hubungan antara kontrak privat itu hubungannya bukan geometris, tetapi hubungannya aritmetis. Jadi dia hubungannya sama. Aristoteles menolak membungakan uang. Dia menolak konsep uang itu berbunga. Ya, jadi jangan-jangan Aristoteles sudah menerapkan syariat Islam ya. Jadi dia nggak pakai bunga. Ya, kenapa? Karena bunga itu menjadikan posisi orang itu bersifat geometris, bukan bersifat aritmetis. Yang kelima, keadilan-keadilan yang ada di dalam penafsiran hukum. Maksudnya apa? Keadilan ini, penafsiran hukum ini adalah ketika hukum itu ada pada hal yang bersifat konkret. Ya, hal yang bersifat konkret. Sehingga bagi dia, hakim yang mengadili itu seolah-olah dia melihat konkret atau melihat peristiwa itu secara konkret di dalam mengadili sebuah perkara. Nah, ini kan kemudian hakim melakukan penafsiran terhadap hukum. Ya. Raja memutuskan sebuah hukum, dia kemudian melakukan penafsiran dengan terhadap konkret. Seperti apa sih sebenarnya kejadiannya? Dia harus berpikir pada hal yang konkret.
Dalam bahasanya disebut atau yang pantas deh. Nah itu tentang 5 hal keadilan yang bersifat khusus. Nah keadilan-keadilan bersifat khusus inilah yang kemudian, dan keadilan yang bersifat umum inilah yang kemudian ada di dalam sebuah negara dan terwujudnya sebuah hukum. Oleh karena itu Aristoteles memang masih ya kalau sekarang bisa dilihat, kalau dengan pemikiran sekarang dia masih terlihat lebih sangat sederhana, tetapi yang terpenting adalah pada zaman itu Aristoteles sudah membagi istilah hukum alam dan hukum positif. Walaupun hukum positif lebih pada peraturan pelaksana daripada hukum alam. Yang kedua, dia sudah membagi keadilan menurut 5 tipe itu yang kemudian harus ada di dalam masyarakat. Dan yang terpenting yang ketiga, bahwa Aristoteles sudah berbicara tentang keadilan privat yang menjadi dasar dari hukum yang bersifat privat. Bahwa manusia di dalam kontrak itu bersifat aritmetis, atau manusia dalam kontrak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi dia kontraknya sama. Itu poin dasar dari Aristoteles. Saya kira ini silahkan kalau ada pertanyaan dan kritik dari saudara, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.